Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Statistika Industri TIA 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang regresi linear dan korelasi. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Lanjut saja kita ke bagian pendahuluan. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari skripsi yang kami gunakan yang berjudul Pemodelan Prevalensi Stunting pada Balita di Indonesia dengan Pendekatan Geographically Weighted Regression. Stunting merupakan salah satu masalah yang masih cukup tinggi di Indonesia. Rata-rata angka stunting di Indonesia mencapai 24,4%. Persentase ini masih jauh dari target pemerintah yaitu sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting masih menjadi perhatian serius di Indonesia dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Dalam upaya menangani stunting, penting untuk menganalisis hubungannya dengan berbagai faktor. Dalam laporan ini, faktor-faktor yang dianalisis yaitu cakupan inisiasi menyusui dini dan perolehan ASI eksklusif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear dan juga korelasi. Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan informasi faktor-faktor yang berkaitan. Tujuan yang pertama, menentukan model regresi dan nilai korelasi yang mengekspresikan hubungan dan pengaruh dari inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif sebagai variabel independen terhadap prevalensi stunting sebagai variabel dependen. Yang kedua, melakukan pemodelan regresi linear dan nilai korelasi dengan metode perhitungan manual dan software yaitu Microsoft Excel, RStudio, dan SPSS. Lalu yang terakhir, menganalisis dan menginterpretasikan hasil yang ditampilkan dari perhitungan manual dan software. Lalu kemudian ada manfaat. Yang pertama, mengetahui hubungan dan pengaruh inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif terhadap prevalensi stunting melalui model regresi dan nilai korelasi. Yang kedua, memberikan informasi cara memodelkan regresi linear dan nilai korelasi melalui perhitungan manual software serta membandingkan hasilnya. Lalu yang terakhir ada menghasilkan interpretasi yang komprehensif terhadap hasil analisis sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dengan tepat dan berdasarkan data. Selanjutnya, untuk batasan dan asumsi yang digunakan, yang pertama, pembatasan terbatas pada hubungan dan pengaruh dari cakupan inisiasi menyusui dini dan perolehan ASI eksklusif terhadap prevalensi stunting yang diasumsikan memiliki hubungan dan pengaruh. Yang kedua, metode dilakukan dengan perhitungan manual dan software, seperti Microsoft Excel, RStudio, SPSS, dan VS Code dengan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, yang pertama, regresi linear sederhana merupakan hubungan linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen, dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sebagai variabel dependen, X sebagai variabel independen, A sebagai konstanta, dan B sebagai koefisien regresi. Selanjutnya, regresi linear berganda merupakan analisis hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen dengan persamaan Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 sampai BNXN. Selanjutnya, untuk uji korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan atau kekuatan hubungan serta untuk mengetahui arah hubungan dua variabel. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang kami lakukan akan digambarkan pada diagram aliran berikut. Secara garis besar, kita mulai dengan menganalisis kebutuhan data, mencari data, mengolah data, menyajikan hingga menarikan kesimpulan pada data tersebut. Selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang kami ambil berasal dari skripsi yang berjudul Pemodelan Prevalensi Stunting pada Balita Indonesia dengan pendekatan Geographically Weighted Regression. Data tersebut berisi informasi tiap provinsi berjumlah 34. Namun, data yang kami ambil hanya terkait prevalensi stunting atau Y, cakupan bayi baru lahir mendapat IMD X1 dan cakupan bayi memperoleh ASI eksklusif X2. Namun, ada beberapa data yang kosong dari skripsi tersebut dan sehingga dikhawatirkan akan membuat hasil analisis tidak sesuai. Untuk itu, data lengkap diambil dari data publikasi Kemenkes yang berjudul Buku 1 Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota tahun 2021. Data tersebut juga sesuai dengan data yang lain pada skripsi yang kami gunakan. Berikut adalah tampilan data yang kami gunakan. Selanjutnya kita akan mulai masuk kepada bagian regresi linear sederhana. Di sini kita melakukan perhitungan manual dengan metode regresi linear sederhana. Yang pertama pada perhitungan antara X1 terhadap Y. Di sini kami menggunakan rumus-rumus yang sudah ditentukan untuk mencari variabel A dan B sehingga ditemukan angka-angka yang sudah dilingkari seperti pada tampilan berikut. Ini ada tampilan dari tabel data manual dengan menggunakan perhitungan rumus 1 dan berikut adalah tampilan dari tabel data manual dengan rumus 2-nya. Selanjutnya di sini kita melakukan perhitungan standar error terhadap variabel A dan B juga dengan rumus yang sudah ditentukan dan ditemukan hasil sebagai berikut. Juga menentukan nilai multiple R dan R square dengan rumus yang sudah ditentukan dan dihasilkan nilai-nilai sebagai yang sudah dilingkari pada slide berikut. Untuk dalam menentukan interval, kita juga menentukannya dengan rumus yang sudah ditentukan seperti yang sudah ada pada slide berikut dan ditemukan hasilnya pada interval tersebut adalah B1 seperti yang sudah dilingkari pada
lingkaran merah pada slide berikut. Untuk perhitungan manual X2 terhadap Y juga demikian menggunakan metode yang sama dan diketahui bahwa hasil dari perhitungannya adalah seperti yang sudah dilingkari pada lingkaran merah pada slide berikut. Rumus perhitungan tabelnya juga sama seperti sebelumnya. Ini untuk rumus 1 dan ini untuk rumus 2-nya. Dan untuk perhitungan standar errornya pun juga menggunakan nilai yang sama dan rumus-rumus yang sama. Di sini rumusnya yang sama sudah tertera dan hasilnya juga sudah dipaparkan pada slide berikut dalam lingkaran merah. Kemudian sama untuk menentukan intervalnya dengan rumus yang sama dan hasilnya juga dengan dilingkari merah seperti slide-slide sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah perhitungan dengan software SPSS. Sama dengan perhitungan manual, kita akan menghitung regresi sederhana secara terpisah, yaitu pada X1 dan X2. Berikut adalah hasil tampilan dari software SPSS, regresi sederhana hubungan Y dan X1. Ini yang kita tampilkan pada slide berikut. Kemudian adalah hasil dari SPSS hubungan Y dan X2 sebagai berikut. Selanjutnya, untuk perhitungan Microsoft Excel, yang pertama hubungan Y dengan X1. Setelah menginput data-data yang diperlukan di Microsoft Excel, maka kita bisa mendapatkan hasil analisis sebagai berikut. Begitupun untuk perhitungan hubungan Y dengan X2, setelah menginput data-data yang diperlukan di Microsoft Excel, maka dapat dihasilkan hasil analisis seperti yang ditampilkan. Lalu, analisis regresi linear sederhana menggunakan RStudio. Yang pertama adalah mencari hubungan antara Y dan X1. Nah, pada analisis ini akan digunakan kode program seperti berikut. Pada kode program ini, fungsi yang terpenting adalah kode LM. Nah, pada kode LM akan menghasilkan hasil analisis statistik seperti berikut, yang dimana akan menghasilkan T hitung sebesar 1,231. Nah, untuk mencari grafik pada hubungan Y dan X1 menggunakan RStudio, akan digunakan ggplot. Dan berikut adalah hasil dari grafik regresi yang dihasilkan oleh ggplot. Di situ akan terdapat data points dan juga regression lainnya. Lalu berikut adalah hubungan antara Y dan X2, sama seperti hubungan Y dan X1, polanya sama, tetapi pada LM dan ggplot, X1 diganti X2. Hasil analisis statistiknya ada seperti berikut, didapatkan T hitung sebesar minus 1,899. Lalu berikut adalah grafik dari regresi linear sederhana pada Y dan X2. Lalu untuk analisis regresi sederhana menggunakan Python, akan digunakan kode program seperti berikut. Nah, pada kode program ini, yang terpenting adalah fungsi matplot, seaborn, statsmodel, dan juga pandas. Pandas digunakan sebagai untuk kompilasi data menjadi tabel, lalu statsmodel akan digunakan sebagai analisis regresi tersebut. Nah, dengan menggunakan fungsi OLS pada statsmodel akan dihasilkan analisis regresi seperti gambar di kanan. Lalu seaborn akan digunakan sebagai penghasil grafik. Nah, dari seaborn akan diintegrasikan dengan matplot yang akan menghasilkan grafik seperti berikut. Berikutnya adalah hubungan antara Y dan X2. Nah, pada hubungan Y dan X2 ini, sama seperti analisis regresi sederhana sebelumnya, Y dengan X1, akan digunakan SMYLS untuk menghasilkan hasil analisis statistik regresi, dan juga seaborn sebagai penghasil plot. Selanjutnya merupakan perhitungan manual dari regresi linear berganda. Berikut merupakan tabel data dari perhitungan manual regresi linear berganda. Oke, selanjutnya mulai perhitungan dengan menggunakan rumus 1 yang dimana rumusnya sudah ditentukan untuk mencari nilai B1, B2, dan A, yang dimana rumus B1, B2, dan A juga sudah ditentukan dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut yang seperti yang sudah dilingkari lingkaran biru. Next. Yang berikut merupakan hasil B2 dan A dari rumus 1 yang sudah dilingkari lingkaran biru. Dan selanjutnya untuk nilai persamaan Y-nya menggunakan rumus yang sudah ditentukan dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut yang sudah dilingkari oleh lingkaran biru. Next. Selanjutnya menggunakan perhitungan dengan rumus 2, menggunakan yang dimana rumusnya sudah ditentukan dan untuk mencari nilai A, B1, dan B2 dan hasil akhirnya ditemukan sebesar sebagai berikut yang sudah dilingkari lingkaran biru. Dan untuk nilai persamaan Y menggunakan rumus yang sama dengan rumus 1 dan hasil akhirnya dapat dilihat seperti yang dilingkari lingkaran biru sebagai berikut. Next. Selanjutnya dengan perhitungan rumus 3 sama seperti sebelumnya yang dimana mencari nilai A, B1, dan B2 menggunakan rumus yang sudah ditentukan dan nilai persamaan Y-nya ditemukan sebagai berikut. Selanjutnya mencari nilai koefisien korelasi bergandanya menggunakan rumus yang juga sudah ditentukan dan ditemukan nilai akhirnya itu sebesar sebagai berikut yang sudah dilingkari lingkaran biru. Dan selanjutnya menghitung standar error menggunakan rumus yang juga sudah ditentukan dan hasil akhirnya sebagai berikut yang sudah dilingkari lingkaran biru. Setelah mencari standar error, dilanjutkan dan melakukan perhitungan standar error untuk B1 dan B2 dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut yang sudah dilingkari lingkaran biru dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Selanjutnya menentukan interval B1 dan B2 yang dimana rumusnya juga sudah ditentukan dan hasil akhirnya dapat dilihat di slide berikut dengan yang sudah dilingkari lingkaran biru untuk B1 yang di atas dan B2 yang di bawah. Selanjutnya adalah perhitungan regresi berganda dengan SPSS. Berikut adalah hasil yang ditampilkan pada software SPSS.
Kemudian ini adalah lanjutan hasil yang ditampilkan. Lalu selanjutnya adalah analisis regresi berganda menggunakan RStudio. Berikut adalah kode program yang kami gunakan, dan pada kode program ini fungsi paling penting adalah sama seperti regresi linear sederhana, yaitu menggunakan fungsi LM. Tetapi pada fungsi LM akan digunakan Y terhadap X1 plus X2. Nah, untuk menghasilkan grafik, di sini kami menggunakan scatter plot 3D agar menghasilkan grafik dan menggunakan plane 3D untuk menghasilkan titik regression plane. Nah, berikut adalah hasil analisis statistik yang ditemukan. Lalu berikut adalah grafik dari scatter plot 3D yang digunakan pada analisis kami. Lalu berikutnya adalah analisis regresi linear berganda menggunakan Python. Sama seperti analisis regresi linear sederhana, sama-sama menggunakan stats model, dan tetapi pada SMOLS pada kali ini akan menggunakan X yang telah digabung. X1 dan X2 akan digabung menggunakan pandas menjadi variabel X. Nah, lalu di fungsi SMOLS akan digunakan Y terhadap X, yang dimana X tadi adalah merupakan gabungan antara X1 dan X2. Akan ditemukan hasil analisis statistik seperti berikut. Untuk grafik plot regresinya akan seperti ini. Kemudian di sini saya lampirkan hasil dari perhitungan Microsoft Excel, hubungan antara Y dan X1 serta Y dan X2. Selanjutnya adalah perhitungan terkait korelasi. Perhitungan korelasi dengan software SPSS itu adalah hasil yang ditampilkan terkait korelasi parsial Y dengan X1. Hasil lingkaran di atas adalah nilai koefisien dari korelasi sederhana, dan lingkaran bawah adalah nilai dari koefisien korelasi parsial. Kemudian ada korelasi parsial Y dengan X2 dengan lingkaran atas merupakan sama, yaitu koefisien parsial sederhana, dan bawah koefisien korelasi parsial. Kemudian adalah korelasi parsial X1 dan X2 juga sama, lingkaran atas adalah koefisien korelasi sederhana dan bawah koefisien korelasi parsial. Berikut adalah analisis korelasi menggunakan RStudio. Pada hasil korelasi menggunakan RStudio ini akan digunakan ppcor, yang dimana fungsi cor ini akan menghasilkan korelasi langsung pada output pada terminal. Dan ini adalah analisis dan interpretasi. Berdasarkan perhitungan dengan metode manual dan beberapa software yang telah dilakukan, analisis dan interpretasi yang kami dapat adalah perhitungan hasil yang kami temukan adalah sama. Kurang lebihnya hanya berbeda terkait penggunaan angka belakang koma, karena setiap software memiliki standarisasi yang berbeda-beda. Namun, ada perbedaan perhitungan pada standar error di regresi sederhana yang akan dijelaskan oleh Hasmi. Baik, jadi terdapat perbedaan perhitungan antara software dengan manual pada standar error variabel A saja begitu. Di sini contohnya saja di variabel Y ada nilai 1,7, sedangkan di software yang lain ditemukan nilai sebesar 9,8. Dengan mempertimbangkan perhitungan yang telah dilakukan berulang-ulang kali dengan metode manual dengan software juga, dan telah berusaha mencari sumber-sumber jurnal yang linear dengan kasus tersebut, dan juga sudah dibarengi dengan konsultasi dengan salah satu dosen teknik industri, maka disimpulkan bahwa kami mengasumsikan adanya kesalahan hitung pada perhitungan manual tersebut. Maka akan diusahakan untuk melakukan perhitungan ulang sehingga ditemukan perhitungan yang sesuai dengan apa yang sudah ditemukan pada software-software selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan hasil perbandingan antara perhitungan manual dan software. Ini adalah untuk regresi linear sederhana X2. Berikut adalah regresi linear berganda. Ini adalah korelasi. Berikutnya untuk kesimpulan dari hasil-hasil yang sudah ditentukan, yang dimana terdapat 4 poin dari kesimpulan ini, yaitu yang pertama, tingkat inisiasi menyusui dini atau X1 tidak berpengaruh terhadap tingkat prevalensi stunting atau Y. Yang kedua, tingkat pemberian ASI eksklusif atau X2 tidak berpengaruh terhadap tingkat prevalensi stunting atau Y. Yang ketiga, tingkat inisiasi menyusui dini atau X1 dan tingkat pemberian ASI eksklusif atau X2 memiliki pengaruh terhadap tingkat prevalensi stunting atau Y secara bersamaan. Dan yang terakhir, tingkat inisiasi menyusui dini atau X1 tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat prevalensi stunting atau Y, sedangkan tingkat pemberian ASI eksklusif atau X2 memiliki pengaruh terhadap tingkat prevalensi stunting atau Y secara parsial. Berikut merupakan lampiran dari skripsi yang kelompok kami gunakan. Next. Berikut merupakan diskusi kelompok dari saat pengerjaan laporan. Next. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.